SLB Negeri Citerep didirikan pada tahun 1984 sebagai kelas jauh dari SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung. Dulunya, SLBA Negeri Citerep Cimahi ini hanya dikhususkan untuk kelas tunanetra atau kelas A. Itulah sebabnya sekolah tersebut dinamakan SLBNA Citerep. Tetapi sekarang sudah terdapat berbagai kekhususan lain, yaitu tunanetra kelas A, tunarungu kelas B, tunagrahita kelas C, tunadaksa kelas D, ADHD, dan autis, yang terdiri dari 4 jenjang pendidikan, yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan mengunjungi kelas B tunarungu. Di kelas ini terbagi menjadi 2 kelas, dengan masing-masing kelas terdapat 2 orang siswa dan juga 2 angkatan. Kami bertemu dengan Ibu Meilia Arifianti atau biasa dipanggil Ibu Imel yang membersamai kelas 11 SMA Tunarungu. Beliau sudah mengajar di SLBNA Citerep pada tahun 2013 sampai sekarang. Untuk berkomunikasi dengan peserta didik, beliau menggunakan komunikasi total seperti dengan bahasa isyarat, oral, gestur tubuh, dan ekspresi. Bahasa isyarat sendiri sudah dikuasai sejak masa kuliah. Beliau menggunakan bahasa isyarat CB di SLB tersebut. Alasan utama karena CB mempunyai kamus dan lebih teratur dalam membuat kata atau kalimat. Sebab anak tunarungu mempunyai keterbatasan dalam berbahasa, sehingga CB ini tepat bagi mereka untuk menyusun kalimat yang baik dan benar. Kendala yang dialami oleh guru yang mengajar anak tunarungu tentunya adalah bahasa atau komunikasi. Solusinya adalah terus belajar bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri agar dapat mengerti apa yang mereka inginkan. Selain menggunakan bahasa isyarat, terkadang guru juga dapat menggunakan tulisan bagi anak yang sudah bisa membaca dan menulis serta menggunakan gambar untuk anak-anak visual. Beberapa kegiatan vokasional yang ada di SLBNA Citerep ini meliputi tata rias, tata boga, tata busana, ICT, digital sablon, otomotif, akurpressure, digital library, e-learning, dan musik. Kegiatan tersebut diberikan kepada peserta didik agar nantinya menjadi bekal saat sudah lulus dan diharapkan menjadi keterampilan untuk bekerja di masyarakat. Berikut adalah hasil karya dari siswa-siswa kelas tunarungu SLBNA Citerep Cimahi. Evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus dilaksanakan setiap selesai satu materi. Karena untuk satu materi saja biasanya membutuhkan waktu beberapa kali pertemuan atau bahkan beberapa minggu. Evaluasi tersebut dapat berupa bertanya atau seperti ujian harian. Di SLB juga terdapat UTS maupun UAS untuk mengevaluasi lebih lanjut pelajaran yang didapat oleh peserta didik. Dan di akhir semester ada evaluasi bersama orang tua, membicarakan bagaimana perkembangan sang anak, hambatan selama 1 semester, dan sebagainya. Komunikasi guru dengan orang tua di SLB tersebut cukup bagus karena mereka selalu berkomunikasi jika ada masalah seperti anaknya tidak mengerjakan PR atau ada masalah di rumah, sehingga terbentuk ikatan baik antara guru dan juga orang tua murid. Dari hasil wawancara, anak-anak tunarungu yang berada di SLBNA Citerep rata-rata sudah memiliki kelainan saat lahir. Ada anak tunarungu yang hanya bermasalah pada pendengaran yang menyebabkan kesulitan berbicara, dan ada juga anak tunarungu yang memiliki kelainan intelektual, sehingga membutuhkan cara mengajar dan media yang sedikit berbeda.
Untuk berkomunikasi antara satu sama lain, mereka menggunakan bahasa isyarat. Anak tunarungu juga biasanya dapat membaca gerakan bibir untuk mempermudah jalannya komunikasi. Kami juga sedikit berbincang dengan 2 orang murid dari Ibu Melia ini, tentunya dengan bantuan beliau untuk menerjemahkan jalannya komunikasi. Dari keterangan kedua siswi tersebut, mereka senang bersekolah di sana. Mereka juga mempunyai banyak teman. Anak SMA di sana sudah tidak ditemani oleh orang tua karena dinilai sudah cukup besar. Jadi, hanya diantar jemput. Pelajaran yang mereka senangi yaitu kegiatan vokasional seperti tata rias dan tata boga. Mereka belajar layaknya siswa biasa dengan mendengarkan penjelasan guru, dibantu buku panduan belajar, serta media-media yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Di sekolah, mereka dapat bersosialisasi dan berteman dengan siswa lainnya, seperti saat istirahat, mereka selalu bermain ataupun makan siang bersama di luar kelas. Selanjutnya, kami melakukan wawancara bersama Ibu Tin Supartini yang merupakan orang tua dari Aisyah kelas 8. Beliau menjelaskan bahwa anaknya dinyatakan memiliki kelainan pendengaran atau tunarungu pada usia 1 tahun. Awalnya, beliau merasa Aisyah ini berbeda dengan anak-anak seusianya yang sudah dapat berceloteh pada usia 1 tahun. Lalu, beliau membawa anaknya untuk diperiksa dan didapatkan hasil bahwa anak tersebut termasuk ABK tunarungu. Upaya beliau sebagai bantuan agar anaknya dapat berbahasa dan berbicara adalah dengan memberikan alat bantu dengar sejak usia 1 tahun dan melakukan terapi wicara. Tetapi, dengan adanya kendala dan situasi yang kurang bagus, beliau sempat berhenti dulu dan mulai terapi kembali saat anak usia menginjak kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Beliau merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak, 2 anak diantaranya normal dan 1 anak berkebutuhan khusus. Beliau selalu mendampingi anaknya sekolah. Saat menunggu, biasanya para orang tua murid akan berkumpul untuk sekedar makan siang bersama dan juga sharing tentang bagaimana penanganan pada anak berkebutuhan khusus. Dalam berkomunikasi dengan anaknya, beliau berbicara secara normal atau dapat menggunakan gerakan tubuh atau gestur sebab beliau tidak menguasai bahasa isyarat dan juga karena anak tersebut sudah besar dan menggunakan alat bantu dengar, sehingga tidak ada kendala untuk berkomunikasi di rumah. Beliau juga selalu membantu anaknya jika ada PR di rumah, tetapi tidak mengajari secara keras pada sang anak. Di SLB tersebut, anaknya cukup berkembang baik secara bahasa, berbicara, maupun pemahaman terhadap materi. Sekian hasil observasi dari kelompok kami di SLBNA Citerep Cimahi. Sampai jumpa.